Halo Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hidup. Bahkan firman yang menjadi manusia Yesus Kristus itu menjadikan bukti bahwa Dia betul-betul tidak sekedar menciptakan manusia itu ala kadarnya, tapi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya. Itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh memiliki satu tujuan yang mulia atas hidup manusia. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah zaman yang tidak adil ini, saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dunia ini bukan tempat untuk mencari keadilan. Karena dunia ini penuh ketidakadilan, bahkan di tempat pengadilan masih ada manusia tidak bisa memperoleh keadilan. Namun kita percaya ketika kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan yang memberikan janjinya dan Dia menggenapinya. Dengan bukti Yesus Kristus, Dia datang untuk menebus karena manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Itu bukti daripada keadilan dinyatakan. Dan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Dia, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia sendiri, yang menjadi penebus. Itu adalah bukti daripada kasih Tuhan kepada kita manusia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu bagaimana kita melihat zaman yang tidak adil ini dengan kacamata Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 94, Allah pembela keadilan. Pemazmur ini memberikan pengertian, makna ketika manusia-manusia diperhadapkan dengan ketidakadilan. Saya akan bacakan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Bapak Saudaraku, dari ayat 1-7 ini ungkapan rasa dari pemazmur melihat ketidakadilan di zamannya. Apalagi kita juga merasakan hari-hari ini bagaimana keadilan orang yang harusnya menerima hukuman yang setimpal namun tidak setimpal. Kita melihat orang-orang yang berbuat jahat tidak kena hukuman yang sesuai. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Sehingga ayat yang pertama dikatakan, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Pemazmur ini mengharapkan supaya Tuhan ini tampil di tengah-tengah ketidakadilan, supaya Tuhan menjadi hakim yang betul-betul adil. Karena keadilan susah dan sulit dicari di zaman ini. Orang masih bisa mempermainkan keadilan. Bahkan keadilan hukum bisa dibeli. Bapak Saudaraku, ungkapan pemazmur ini mewakili seluruh kehidupan manusia yang mengalami ketidakadilan. Sehingga ayat yang kedua, bangunlah, hai Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka yang berbuat jahat, hidup dalam ketidakbenaran, ketidakadilan, mereka bisa beria-ria. Ini satu ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur, mewakili sampai hari ini manusia-manusia yang mengalami ketidakadilan. Tema kali ini akan saya beri judul pembelaan Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan. Dan ketika saya merenungkan pemazmur ini, pasal 94 ini, Tuhan punya pembelaan tersendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek-jelek. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk atas manusia. Bahkan dalam kitab Yakobus, surat Yakobus dikatakan Tuhan tidak bisa dicobai, dan Dia tidak mencobai siapapun.
Oleh sebab itu, ketika manusia mengalami masa-masa sukar, manusia mengalami masa-masa yang tidak nyaman, tidak enak, bahkan yang tidak sesuai yang mereka harapkan, itu terjadi ya karena satu, pertama, karena akibat dosa, pelanggaran. Manusia hidup dalam pelanggaran, akhirnya terjadi kericuhan, dan akhirnya terjadi pemberontakan dan perbuatan dosa. Kembali lagi berputar-putar, dan manusia dihadapkan kenyataan yang tidak bisa membawa damai. Ya, kehidupan manusia semakin hari tidak bisa merasakan kedamaian. Karena apa? Karena kita melihat kenyataan di dunia luar, ya, kita diperhadapkan hal-hal yang seringkali menyakitkan. Ya, bahkan dikatakan di dalam Pemazmur ini, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Ya, hari-hari ini orang yang berbuat jahat semakin tambah jahat. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Ini bukti kita yang sungguh-sungguh mau hidup benar saja kok malah semakin tertekan. Mau hidup suci, apalagi hidup kudus, itu sulitnya setengah mati. Ya, ini yang menjadi gambaran mengalami satu tekanan, bahwa kehidupan itu, orang juga berkata hidup itu memang, dunia itu memang kejam. Ya, karena dunia, kita tahu firman Tuhan mengatakan dunia dikuasai oleh si jahat, dan manusia ya diperhadapkan oleh segala kejahatan. Jadi lumrah, wajar kalau manusia masih tinggal di dunia ini masih melihat hal-hal yang jahat, sehingga manusia mau menjadi milik Tuhan atau mau menjadi milik iblis, menjadi milik setan, itu juga pilihan. Sehingga ketika kita yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan berjuang untuk hidup benar, ya itu kita harus mengalami penderitaan. Dalam surat Timotius juga mengatakan bahwa seluruh umat Tuhan, pengikut Kristus akan mengalami penderitaan. Ya, penderitaan ini juga memiliki maksud dan rencana, Bapak Ibu Saudaraku. Penderitaan dialami oleh umat Tuhan, Tuhan juga punya rencana. Namun pembelaan Tuhan, mari kita akan melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Kalau kita memakai akal budi kita dengan cara kita pasti akan kecewa, karena kita tidak mampu menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit untuk kita bisa menyelesaikannya. Dengan akal bagaimanapun manusia sanggup bisa menyelesaikan ya persoalannya, manusia tidak sanggup, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ayat ini memberikan pengertian, hei orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akalmu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ayat 8-11 memberikan pengertian. Tuhan saja yang menanamkan telinga, masa dia tidak mendengar hal-hal yang jahat? Tuhan sendiri yang membentuk mata kita, masakan dia tidak melihat apapun yang terjadi di bumi ini? Bahkan hati manusia Tuhan tahu. Ini bukti wujud pembelaan Tuhan. Dia maha tahu. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir apa yang terjadi di zaman yang jahat ini, karena dia adalah hakim yang adil. Karena dia melihat dan dia mendengar. Jadi jangan merasa kita ini tidak ada pembelaan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, pembelaan Tuhan nyata karena dia adalah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan telinga, masakan dia tidak mendengar? Dia menciptakan, menanamkan mata, masa dia tidak melihat? Ini bukti daripada kuasa Tuhan. Tuhan adalah pembela kita. Amin. Katakan bersama, Tuhan adalah pembelaku. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan lanjutkan. Jika poin yang pertama, Tuhan adalah pembela kita, Dia yang menciptakan mata dan telinga, Dia maha tahu, Dia maha mendengar, Dia yang akan menjadi pembela kita. Ya, mari ayat yang ke-12 kita akan baca sampai dengan ayat yang 14. Berbagailah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu.
untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang-orang fasik. Kata berbahagialah ini yang membuat hati saya terhibur. Kenapa? Karena Tuhan tetap berkata berbahagialah. Apalagi kalau kita baca di dalam Matius ya, pasal yang kelima, berbahagialah, berbahagialah. Tuhan selalu mengajar kita untuk berbahagia, karena pengharapan kita tidak hanya di bumi ini saja. Tidak hanya ketika ditolong, disembuhkan dari sakit, dicukupkan dari segala kekurangan. Namun Tuhan berkata berbahagialah ini juga disampaikan melalui pemazmur ini. Ya, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang tidak pasti, tidak menentu, bahkan ketidakadilan terjadi di mana-mana, Tuhan juga mengajar kita supaya kita memiliki keyakinan kepadanya, supaya kita memiliki iman kepadanya lebih, sehingga tidak dengan kekuatan akal budi kita, akal pikiran kita saja kita mengandalkan ya hidup ini bisa tetap bertahan. Namun Tuhan ingin supaya kita bisa menghadapi kenyataan hidup ini mengandalkan kekuatannya. Amin. Berbahagialah mereka yang mengandalkan kekuatan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa sukar, di situ pun Tuhan sedang melatih, mendidik kita, sehingga dikatakan berbahagialah orang yang kau hajar. Orang diajar tidak hanya di sekolah, orang diajar tidak hanya di kampus-kampus, tapi seluruh pengalaman hidup ini Tuhan sedang mengajar hidup kita, bagaimana kita bisa memiliki iman kepadanya dan selalu bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Ini kalimat yang juga menguatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan menenangkan mereka ketika melihat keadaan kacau, ketika hidup kita dipenuhi dengan banyak persoalan, permasalahan, ya, banyak pekerjaan yang sulit dan rumit. Kita diajar untuk berdiam diri, meminta kekuatan dari Tuhan, sehingga kalimat ayat ini betul-betul menenangkan kita. Dikatakan untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, supaya kita tinggal diam dan kita tenang. Disitulah terletak kekuatan yang dari Tuhan. Ya, Yesaya mengatakan di mana tinggal tenang, ya, berdiam diri menantikan Tuhan. Disitulah terletak kekuatan kita. Amin Bapak Saudaraku. Jadi di sini poin yang kedua, Tuhan juga mengajar kita di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah zaman yang tidak adil. Tuhan memberikan pengertian kepada kita supaya kita tetap tenang. Amin. Sehingga untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sehingga dikatakan selanjutnya sampai digali lubang untuk orang fasik. Jadi hukuman bagi mereka yang hidup dalam ketidakbenaran, ketidakadilan, itu memang sudah disiapkan Tuhan. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, bagi mereka yang tidak mau ya hidup dalam kebenaran, Tuhan sudah mempersiapkan hukuman. Ayat 14, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Ini penghiburan. Tuhan tidak akan membuang umatnya, orang-orang yang terus bertekun mencari dia, berlindung dalam naungannya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ini bukti pembelaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Seringkali yang meninggalkan itu justru kita, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kadang kita tidak sabar, kadang kita tidak seronto, orang bilang, ya, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kapan ini Tuhan menolongku? Kapan ini? Wah, kesuwen. Nah, ini Bapak Saudaraku, seringkali yang terjadi seperti ini. Akhirnya berontak, manusia melakukan dengan caranya sendiri. Kita diperhadapkan banyak masalah, kita dihadapkan oleh banyak tantangan. Namun ada waktunya kita berdiam diri untuk menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ayat yang selanjutnya,
Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, ayat 15, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Tuhan tadi tidak diam, dia pasti akan bertindak. Dikatakan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Orang-orang yang tulus hati. Orang-orang yang tulus hati, mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hukum akan kembali kepada keadilan. Siapa keadilan? Tuhan sendiri. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan tulus, mereka akan mendapatkan kenyamanan, bahkan mendapatkan keadilan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Poin yang ketiga, ayat yang ke-16, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ayat 16 dan 17 ini membuktikan bahwa ketika manusia diperhadapkan oleh ketidakadilan, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Kapan? Ketika kita mau berdiam diri. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh mau berdoa dan percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan menjadi bukti Tuhan menjadi penolong kita. Amin. Kemudian ayat 18, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ketika kita tidak mampu, Tuhan menguatkan iman kita. Tuhan memampukan jiwa kita untuk menghadapi kenyataan yang memang berat. Bahkan dikatakan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, penghiburan Tuhan melalui firman, melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dia yang menguatkan kita, memampukan kita menghadapi kenyataan. Ya, siapa yang tidak pernah menghadapi ujian, tantangan, cobaan, godaan, bahkan masalah yang paling berat? Kita semua mengalami. Namun yang membuat kita kuat sampai hari ini, yaitu karena penghiburan dari Tuhan sendiri, melalui firman dan Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan lihat poin yang terakhir. Masakan, ayat 20, masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Ayat 22 sebagai ayat penutup, ya, dan 23, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Ini ayat penghiburan bahwa pengharapan kita, apa yang kita pikirkan, ya, sebagai pribadi Allah, Dia akan menjadi hakim atas hidup kita, atas keadaan manusia yang berbuat tidak adil. Dia, ya, mereka akan diadili oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ini poin yang terakhir. Kita harus memiliki keyakinan, apapun yang terjadi di luar sana, manusia-manusia mau berbuat jahat, mau berbuat tidak adil, berbuat tidak benar, kita harus tetap memandang kepada Tuhan, karena Dia adalah sang kebenaran, karena Dia adalah sang keadilan, sehingga kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir lagi. Dia yang akan menghakimi setiap manusia sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini menjadi ayat kunci untuk kita semakin menyadari bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat pengungsian kita, untuk kita mencurahkan isi hati kita. Ketika kita lelah, ketika kita tak berdaya, datanglah kepada Tuhan, minta kekuatan. Saya percaya dan saya sangat yakin, kita tentunya semuanya percaya bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan sampai pada akhirnya. Amin, Bapak Saudaraku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Inilah bukti pembelaan Tuhan atas orang-orang yang percaya. Jadi mari kita tetap fokus kepada Tuhan, fokus pada panggilannya, tetap berkarya. Ya, berkarya bagi Tuhan. Maksudnya kita tetap berbuah. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, kita tetap berbuah.
tetap menghasilkan buah kehidupan yang terpancar, memancarkan terang kasih Tuhan, memancarkan kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan panggil kita untuk menjadi terang, menjadi garam. Amin Bapak Saudaraku, tetaplah semangat. Dan saya akan akhiri dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kembali lagi, berbahagialah. Apapun yang sampai hari ini kita alami, tetaplah berbahagia karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Terus bertahan dalam kebenaran. Firman Tuhan jaminan kita. Yesus sudah membuktikan. Yesus sudah memberi teladan kita. Mari kita pandang Yesus sebagai guru kita, sebagai Tuhan kita, yang menuntun kita kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan, menguatkan kami untuk tetap memandang kepadamu. Sebab Engkau Allah yang adil, Engkau adalah pembela kami, dan Engkau adalah gunung batu keselamatan kami. Kami percaya Engkau memelihara hari-hari kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan seberat apapun. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami terus iman, pengharapan, kasih-Mu untuk kami tetap hidup sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah sepanjang hari ini. Haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi